وأصحابه والتابعين أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis taklim masjid, jamaah majelis taklim Ramadan Masjid Al-Wahab yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita awal sembahyang subuh berjamaah rezeki ganda. Adapun pada rezeki ganda kalau diberikan kita senang subuh kalau jadi duit diberikan di akhirat namun dinilai duit 1.000 triliun banyak kan? Biar di sini duit 1 triliun di sini mah ya, tapi namun andai kata dia di sini 1 triliun biar belanjakan tiap hari selama 20 tahun itu sekarang pasnya itu ada biar belanjakan setiap hari 120 juta setiap hari 20 tahun yang habis di sini sekarang ini 1.000 triliun berarti 20 tahun berarti 20.000 tahun kan berapa? Banyak kan? Itu 1.000 triliun tapi yang sembahyang subuh ini ada 1.000 triliun 1 juta triliun lebih. Kalau katanya jujur pahalanya apa punya Nabi sembahyang fajar maksudnya ulama mengatakan sembahyang fajar itu sembahyang sunat subuh tuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa ya sembahyang subuhnya apa lebih jamaah artinya kalau orang Islam tuh orang Islam tuh sudah sugi sebenarnya orang Islam tuh sugi sudah sebenarnya menjalankanlah ibadah sholat kepada Allah suci. Itu resiko pada manusia yang suci dengan amal ibadah. Karena biarnya kalau orang sucinya tapi jauh dengan Allah Taala adalah tidak apa semuanya. Jadi kita alhamdulillah yang terdekat ini baru yang lalu-lalu rezeki Allah Taala yang diberikan kepada kita awal sehidupan boleh minum rambut sambil baris Allah Taala makan makan rezekinya dari Allah Taala makan nasi dari mana nasi itu nasi dari pasar barasnya dari mana yang baras apa pulang dari pedagang itu pedagang dari petani dari mana? Karena siapa itu Allah. Mau bukan orang dia yang menentukan itu. Dia pikir kalau balas itu kalau balas biji aja, makanya orang bahari kalau balas sebiji aja balas, tegugur sarik barang bari karena apa? Itu rezeki daripada Allah. Nah kita bersyukur kepada Allah bisa kawa sembahyang subuh tuh untung benar. Apalagi orang kawa istiqomah sembahyang subuh istiqomah insya Allah. Amun subuhnya istiqomah apalagi amun orang tuh subuh niatnya berjamaah terus subuh insya Allah sembahyang yang lain itu turut juga berjamaah kawa juga berjamaah. Oleh karenanya mudah kita termasuk orang yang bisa memelihara sembahyang ini. Pian kalau kada mau sembahyang gampang aja aku di masuk kena Tuhan mano. Nah kehebatan ente kada sembahyang kena Tuhan Maha Pengampun aja. Di mana muha ai adakah Tuhan serba pada ikam kada usah sembahyang aku ampuni aja ikam adakah?
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ingat kalau terkenal kalau kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ujar berupa waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di luar rumah terang, mulai timur sampai barat terang berataan, lalu mengaku jadi Tuhan. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku Tuhan ikam kada apa-apa lagi, biar kada beribadat kada apa-apa lagi seumur hidup. Bebas saja ikam. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikam iblis laknatullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya, lalu ujar iblis tadi, kalau tuh yang terang tadi berubah jadi asap hitam, hanyarinya berupa dasar ikam hebat benar Syekh Abdul Qadir Jilani. Ikam ini aku sudah 70 orang wali ku goda, tak anunya tertipu daya. Ikam majang kada ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, ikam lepas mengganggu aku, anak satu lagi kamu menipu aku, hendak diambungnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu, artinya supaya pujungan, supaya bangga dengan ikam majang hebat di Samarinda ini, mana ada lagi ditepuk orang di sini, mana ada orang sehebat ikam di Samarinda nih. Ikam mana ketua itu, ketua ini, orang semuaan guru-guru aja mencium tangan lawan ikam. Wah, bano di hati kalau tuh, lalu merasa hebat, lalu lupa kalau orang ingat, ini berkat Rasulullah. Jadi aku tahu nih, ini ampun Allah Ta'ala aja, mun Tuhan kadang bari kadangnya ada apa kayak apa, aku bangga diri. Hantah kada mau saya kerja nyawale. Lalu setelah iblis itu kalah, batakun ditanya Syekh Abdul Qadir, kenapa pian sampai tahu bahwa itu lain Tuhan, bahwa itu setan atau iblis? Kenapa pian tahu? Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, mengetahuinya itu memadahkan aku bebas sudah karena wali, jar bebas sudah, kadusah lagi beribadat, kadusah lagi beramal, tinggal menghadap Allah Ta'ala aja lagi. Mau musyahadah Allah Ta'ala aja lagi, kadusah lagi beribadah, kadusah sembahyang, kadusah puasa, itu kulitnya aja ke Allah Ta'ala aja lagi. Ini jangan dipotong lah, nih buahnya biasa dipotong-potongnya. Kalau Allah Ta'ala aja lagi menghadap Allah Ta'ala, kan sama aja ya. Kalau kada mungkin Syekh Abdul Qadir Jilani Allah Ta'ala kayak itu, karena perintah Allah, kewajiban yang diberikan kepada orang beriman selama napas, selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih hidup, tetap kada gugur kewajiban menjalankan ibadah kepada Allah, terutama sembahyang yang 5 waktu. Berarti itu iblis. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sekelas itu, Sultanul Aulia, sultannya para wali, sembahyang ente wali kada apa kada, makan riba, bahyang kada mau, peleng banare. Jika aku orang-orang kada sembahyang toh, tapi kita lemah limambut panglah tetap. Tapi andai kata ulun preman jagau benar, alim premannya jagau, artinya ilmu preman nih jagau. Preman orang-orang kada sembahyang tuh ku jerinting tempeleng bujur tuh, daripadanya masuk neraka. Ente oke-okenya, kadang-kadang ente nempeleng orang. Memangnya ente pasti juga masuk surga? Siapa garang memadahkan diri pasti masuk surga? Cuma kita maulah ciri orang masuk surga. Mana ada yang bisa memastikan dirinya masuk surga? Sabiji aja itu gin Nabi karawane. Nabi cuma Allah Ta'ala yang menentukan kita. Karena kawa
selama kita masih di luar garis surga, jangan bepadah paling baik. Itu kan sudah tahu kita. Cuma dalam menjaga syariat, maka wajib kita mengingatkan orang supaya sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Ente kalau kada sembahyang 5 waktu apa lagi apa dijalak di neraka situ, di akhirat, di kuburan, apa yang dibilak, yang ditampayakan awan mungkar nakir nih, apa harta. Ayo sudah kita adu yang kada mau sembahyang nih lantaran mencari harta. Ayo berapa juta pian hendak bano seharinya pendapatan ini kada per bulan, sehari yang nyaman aja sudah. Ayo, andai kata pian nih lah mengandalkan harta, bahwa hidup itu dengan harta, hidup itu dengan berkecukupan, itu standar hidup, bukan sembahyang, bukan ibadah standar hidup. Kita orang beriman, akhirat standar hidup kita. Dunia tempat kita menanam untuk akhirat. Dunia adalah tempat singgah kita. Dunia bukan planet tempat tinggal kita. Itu ingat bujur-bujur. Ingat bujur-bujur bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Itu orang beriman. Tapi orang kafir, dunia ini seakan-akan tempat mereka selama-lamanya. Kita jangan umpat-umpatan otak orang kafir, atau pian dikotori sudah. Dikotori, maksud ulun pian ini bukan pian yang ada hadir di sinilah, lainlah. Pian ini kan kata-kata di karena tersinggung orang. Ini yang kau kita gawe aja, kita sampaikan hari ini. Mudahan ulun juga kau menggawe lah. Atau kita lain orang kafir, tapi cara pemikiran orang kafir kita ikuti. Atau kita berpikiran bahwa gara-gara agama Islam ini ya negara mundur, dunia mundur karena maju. Oh jangan, itu otak pian dia dikotori oleh orang kafir. Dikotorinya benar, sudah terlanjur-lanjur otak kita nih dikotorinya. Sampai gurunya pun bisa terkotori, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran orang kafir itu yang bisa mencelakakan kita. Misalnya yang sudah berubah otak kita, misalnya yang paling gampang, malam Jumat dengan malam Minggu. Malam Jumat dengan malam Minggu, mana takutan bubuhannya lewat kuburan, di malam Minggu atau di malam Jumat? Tuh kuburannya, malam Jumat kedewani aku, sudah diulahnya malam Jumat tuh malam hantu. Padahal malam Jumat itu malam penuh barokah, diubah bubuhannya jadi malam hantu. Coba lihat termasuk kita ya, kalau rancak takutan malam Jumat lewat malam Minggu biasa-biasa aja. Seharusnya malam Minggu tuh justru kita takut, sebab malam Minggu tuh malam ya rata-rata orang maksiat, bukan sangka, memang nyata. Pian lewat di Kron, lewat di Celsius, lewat di deluk mana tuh. Dulu alhamdulillah zona sudah kada lagi. Mudahan ngali banar kita bersangka baik tuh ngali banar. Ya kalau ngali lah, memang kada usah disuruh bersangka baik. Kalau lewat di situ pada ilmu kita tuh memang tempat maksiat. Nah kayak apa caranya supaya sangka baiknya tuh pintangan sangka baik? Insya Allah orang yang itu ya Allah ulun kada lebih baik daripada orang yang ada di dalam Celsius, Kron, Delok itu. Ulun kada ada apa-apanya dengan mereka. Amun mereka tobat, apa kabar ulun? Ulun bisa terbalik. Cuma ulun sekarang ini dalam keadaan beribadah lawan pian, ya Allah ulun sembahyang, kasihani bubuan yang di dalam situ. Nah sebagaimana mereka malam ini gembira nung inya asik kayak itu kan, sebagaimana inya gembira itu, mudahan inya di akhirat gembira juga kayak itu caranya. Jangan nyambate. Cuma itu tahulah kita itu tahu ya udah maksiat, cuma jangan merasa lebih baik. Kita doakan mereka. Nah kayak itu caranya. Jadi
kada menyambati orang, sangka baik, nang kayak apa hendak sangka baik di situ. Dari pintangan mana sangka baiknya? Sangka baiknya mudahan mereka kembali di jalan Allah, kita kada tahu. Nah, makanya jangan tersinggung amun ikam kada sembahyang dipade orang sembahyang, lalu aja anu belum tentu juga kita ente biar sembahyang tunggang ruat amun di sana celaka. Kada apa-apa, aku biar kada sembahyang amun catatan aku takdir Tuhan selamat. Apa kabar? Ujar ikam, adakah Tuhan memadahkan turun atau malaikat anu ikam biar kada sembahyang sudah catatan Tuhan ikam selamat aja, adakah? Kada ada, amun kada ada sembahyang. Atau sempian mau kadusa sembahyang, silakan kalau sembahyang, kalau bisa mengangkat 2 batis, angkat sebiji. Angkat lagi. Ayo, siapa silakan berdiri sini. Kada sembah ulun menjaminannya nah. Angkat batis dua-duanya amun kawat terbang, ayo sudah kadusa sembahyang. Keramput banan anu. Jadi amun kada sembahyang apa hendak dibawa di hadapan Allah taala? Atau kita sampai bego, nah kita kembali lagi tadi, sampai bego mengumpulkan duit, artinya kebahagiaan kita standarnya banyak duit kayak itu, bukan karena ibadahnya, bukan karena sembahyang. Standar hidup bahagia adalah bisi anak sekolah, tuntung sekolah langsung begawe. Itu sukses. Apakah itu ukuran? Bujur itu ukuran sukses di dunia. Bujur aja bahagialah kita, bahagia. Tapi nya kada sembahyang, kada bahagia kita. Itu belum ukuran sukses. Kalau orang beriman, anaknya sekolah tinggi, belum begawi-gawi aja, tapi inya inya sembahyang aja, anak itu yang kada singgawian, inya melamar aja ke sana kemari, kada belum mamanya, abahnya karena orang beriman, kada apa-apa nakai. Abah bukan kecewa ikam kada dapat ini, abah kecewa, abah sampai mencekolahkan ikam S2 sampai S3, ikam kada singgawian, kada singgawian, abah kada kecewa. Ikam tuntung sekolah senang aja abah, tapi abah lebih senang kalau akhlak ikam bagus. Ikam kada dapat rezeki sudah sampai belum kada mungkin nakai kalau ikam bertakwa, kada mungkin rezeki ikam, kada mungkin ikam miskin, kada mungkin. Tenang aja ikam, kada gelisah model kayak itu tuh kuitan lalu kayak apa ini kalau begawi aja gawe kalau anu ikam kayak apa sepupu ikam tuh nah ikam maka begawi di kantor, coba bang lulusakan kayak apakah caranya ujur dunia nang kayak hendak selama-lamanya hidup di dunia. Karena standar inya adalah ibadah kepada Allah, dunia adalah tempatnya bertanam, makanya biasa aja. Tapi tetap inya mencari duit di dunia untuk memakmurkan hidupnya. Tapi ketika inya miskin, dipakainya ilmu qanaah. Tapi ujar peguruan ulun Profesor Mas Ari ujar siden, qanaah itu ujar siden menerima apa adanya ketika kita kada mampu, ya, dilanda kepapaan, diuji dengan kepapaan, kada bisa napa-napa, maka pakai ilmu qanaah, menerima apa adanya. Tapi kata beliau, menerima qanaah itu sambil memperbaiki di situ. Jangan menerima kayak itu aja, berdiam aja, memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki ekonomi kita supaya kita kada keleleran, supaya kita jangan dihina orang di dunia mengkada berduit, supaya kalau banyak duit kawa membantu agama, ya kalau supaya kawa amu orang berduit, ya kalau supaya kalau orang Islam banyak berduit bagus. Ujar Nabi, di akhir zaman dunia orang tuh bisa berdiri, akhiratnya bisa terlaksana kalau ada dinar wa dirham. Idza kana akhirat zamani kana qiwamud dinin nasi wa dunyahu ad-darahim wad danair. Karena di akhir zaman orang itu dunia akhiratnya bisa terlaksana dengan baik, dunianya bisa dihormati orang di dunia adalah dengan dinar dan dirham, dengan duit. Kalau orang di sekitar Jalawat nih nah banyak bisi duit, rata-rata orang soleh lagi orangnya, tahu diri ini rezeki dari Allah Ta'ala, lalunya mau berzakat. Berzakat tuh hanya
itu memberikan hak orang masih pelit itu, lalunya mau memberi duit. Insya Allah, ini kan karena kita kada tahu. Insya Allah tuh, insya Allah ambal ini nah, nengka ini semuaan sampai ke sana nah, sampai ke belakang. Ini Pak Samsin ini sepanjang ini kan 40 jutaan nih ya kalau nih 40 juta nih. Siapa yang banu orang sugih? Nah, lalu kita sampai bego. Hendak berapa pendapatan sehari misalnya? Ayo, artinya nih orang mengandalkan bahwa bahagia itu kalau banyak duit. Tahu kita bahwa duit itu kada dibawa mati, tahu kita duit kada dibawa mati. Tapi orang kalau kada berduit setengah mati. Maka perlu banyak duit, tapi jangan bersandar di duit sampai kada beribadah, sampai kada sembahyang. Ayo kalau sempian hanya bersandar dengan duit, ayo kita yang hitungan sedang aja pendapatan yang kada usah banyak. Yang sedang aja pendapatannya 5 juta sehari. Hitung orang tuh dapat 5 juta sehari. Ayo ulun hitungakanlah sampai hitung. Misalnya orang itu dapat 5 juta sehari, berarti sebulan berapa? Sebulan 150 juta. Sebulan 5 juta sehari, sebulan 150 juta. 10 bulan 1,5 miliar. Setahun 1,8 miliar. Dibanyakakan, itu yang 5 juta sehari, dipasakan 2 juta setahun, 2M setahun. Ini orang nih, artinya bersandar dengan duit. Ayo bukti akan kalau ikam anggap duit itu bahagia. 2M ikam dapat sebulan, berarti setahun 2M. Umur ikam pada saat itu ayo dianumakan kadusa tuha-tuha. Umur ikam pada saat itu karena ikam produktif, umur ikam 35 tahun, anum masih sudah pendapatan 2M 1 tahun. Yang pendapatan ini yang lain yang begawi nang kaya Khairul Tanjung siapa yang itu segala Prabowo macam-macam itu yang itu kada, atau nang kaya Ronaldo yang seminggu 1M ya. Berapakah pendapatannya? Ini yang sederhana aja nih. Yang 2M setahun bahagia. Kalau tuh banyak duit kesanya, ayo ikam bersandar, ikam bahagia di situ aja, di duit aja. Ayo nikmati duit ikam mulai umur 35 tahun, mulai sudah. Di umur 40 tahun berarti 5 tahun sudah. 5 tahun 5 kali 2 10M pendapatannya. 40 tahun 10M duitnya sudah. Bahagia lainnya. Masih bahagia karena menikmati makan kacang masih nyaman, makan itu masih nyaman, makan apa aja. Tambah lagi 10 tahun 20M berarti duitnya sudah 30M. Ketika umur 50 tahun mulai datang sudah asam urat. Makan sayur kada boleh, makan kacang kada boleh, makan itu. Ayo kalau ikam bersandar dengan duit, hanya umur 50 tahun makanan sudah terbatas. Tambah lagi 10 tahun. Berarti 50M sudah duit orang, 50M 60 tahun mulai sudah pegel-pegel awak. Ayo bersandar di situ ikam. Kalau kada parak dengan Tuhan. Atau nang kayak ini kada ada penyakit, sehat ikam. Sampai 60 tahun, 70 tahun masih sehat ikam. 80 tahun ulun bertakun ada ke orang 80 tahun 4 lomba lari atau 4 atletik mewakili Indonesia umur 80 tahun. Aneh banget untuk tinju dari kada ada lagi sudah 80 tahun. Pian tahu kalau manusia lansia, tahu lah ikam siapa yang tahu lah pian lansia itu apa? Manusia lanjut usia kalau tuh. Ya kan lansia lanjut Kenapa disebut lanjut? Memang lanjut itu kan berlanjut terus saja usianya panjang, maksudnya manusia lanjut usia. Tapi itu lanjut lebih pas kalau dibahasakan dengan bahasa Banjar.
Manusia lanjut usia. Coba lihat kalau orang sudah kai umur, kadusa kayak ulun nih 55. Itu lanjut usia sudah termasuk. Kalau orang lanjut usia, laki-laki ibu, kadusa dengar boleh laki-laki ini, nah ini yang tahu laki-laki. Kalau orang sudah lanjut usia, kalau umur 20 tahun itu masih kalau sudah orang lanjut usia, yang di bawahnya nih tak ke bawah lanjut, nah itu maksudnya lanjut usia, bawahnya sudah tua. Itu lanjut usia itu. Lalu bersandar di situ, kawalah bersandar dengan duit tadi. Sampai bego situ, kadusa lagi yang ujur 50M, hibak rumah duit aja. Kawalah bahagia di situ. Apa yang membawa kita bahagia di kubur? Ibadah kita. Apa kepala ibadah kita? Sembahyang. Amun kada sembahyang, apa yang dibawa? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur kada ada sangu, sama inya masuk kubur, masuk laut hendak malaut tapi kapalnya kada ada, tinggalan bulat igam. Apa yang dibawa? Ini ibadah utama kita. Wani-waninya ente bapada sampai lalu kada sembahyang. Hebat ente ke hebat Nabi Rasulullah, manusia paling sempurna. Awak sidin harum, sidin menerima wahyu, sidin berisi mukjizat Al-Quran, mukjizat sidin. Matahari aja kada kawa menyinari sidin kada kawa mengalahkan nurnya sidin. Sidin kada bebayang-bayang. Kenapa? Lebih dahsyat cahaya Nabi daripada matahari. Tapi cahaya Nabi yang dahsyat itu kada menyakiti. Itu Nabi kita. Satu-satunya manusia yang bisa melihat Allah Ta'ala secara bil ain nih, secara langsung. Nabi kita melihat Allah Ta'ala sidin, menembus langit sampai langit ke-7, sampai Sidratil Muntaha sidin, sembahyang sidin. Ente Nabi kada, wali kada sembahyang. Amun aku mencak-mencak kisah bahakikat di hadapanku tapi kada sembahyang, ku tempeleng. Amun aku preman ada manfaatnya. Tempeleng jangan tempeleng anu Jepang, tempeleng anukan banare. Artinya cukup dipukul di sininya nah supaya inya sadar. Ampi kada bersembayangan, apalagi dibawa. Inilah yang ulun sampaikan ini bukan untuk pian. Bukan untuk pian, kalau pian beratan sembahyang. Untuk anak-anak kita, untuk sepupu kita, untuk keluarga kita yang memang mau dipandiri bagagamatan. Mbahyang jangan ditinggalkan. Nah, Ramadan inilah tempatnya kita untuk memperbaiki semuanya. Rogima ampu rajulin dakhala alaihi ramadhanu wa tamma ramadhanu qabla ayyughfara lahu. Rugi benar orang masuk Ramadan dosanya belum diampuni, setengah bulan sudah sampai akhir Ramadan dosanya kada terampuni. Berarti orang ini kada sembahyang, kada puasa. Asal orang sembahyang awan puasa aja aman aja inya. Berarti orang ini bujuk-bujuk kada menghormati Ramadan. Kasihan benar. Kasihan benar. Anak muda berempat berlima di warung makan ketawa-ketawa. Nah itu yang dimaksud Nabi, yang ketawa mengaraskan hati, ketawa dalam keadaan melakukan dosa. Kalau di siang Ramadan di warung bermakanan, awak sehat, garing kada, dalam perjalanan kada, makan di warung bakatawaan. Nang kayak apa penghargaannya dengan Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menyuruh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan tuh yang memarduakan, mewajibkan. Berarti kan menganggap remeh Tuhan. Allah loh, Allah yang menciptakan alam semesta menyuruh kita berpuasa. Supaya apa? Supaya kita selamat. Karena kita disuruh puasa itu karena ada di dalam diri kita ini nafsu yang kada baik. Ketika akal diciptakan oleh Allah Ta'ala,
Spesial nih akal diciptakan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada akal. Setelah diciptakan akal itu oleh Allah Ta'ala, "Hai akal, siapa ikam dan siapa aku?" "Enggih pun ya Allah, siapa aku dan siapa ikam?" Ujar akal, "Pian itu Tuhan ulun. Tuhan ulun yang maaf ulun, yang menciptakan ulun. Siapa ikam? Ulun ini hamba pian yang lemah, bungol, tambuk, apalagi hina. Ulun hamba pian ya Allah." Itu akal, merasa diri kada bisa apa-apa. Lalu diciptakan lagi nafsu, nafsu kita semuanya. Itu turunannya itu ya kita, nafsu kita. Nafsu diciptakan oleh Allah Ta'ala. "Hei nafsu, siapa ikam, siapa aku?" Ujar nafsu, langsung nafsu menjawab, aku, ikam." Tuhan aja diulahnya nangka itu nafsu kita tuh. Aku, ikam. Makanya ujar Nabi, ketika perang dahsyat di dalam sejarah Islam paling dahsyat itu adalah perang Badar. Menyambung nyawa di situ. Apa kata Nabi kita? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini hanya rebulik dari peperangan kecil, ujar Nabi. Kita akan menuju peperangan besar. Terkejut sahabat. Maka ini perang besar mana ada lagi? Ujar sahabat, perang besar yang ambah yang ini apa ya Rasulullah? Ujar Nabi, jihadun nafsi, melawan hawa nafsu kita. Berjihad kita. Lalu kembali lagi tadi. Siapa aku, ujar Allah Ta'ala, "Hei nafsu, siapa ikam?" Ujar nafsu, "Pian ikam, aku." Tuhan diulahnya nangka itu. Lalu diperintahkanlah si nafsu tadi. Lalu disiksa di neraka. Disiksa di neraka selama 1000 tahun. Disiksa di neraka selama 1000 tahun. Supaya jarak setelah 1000 tahun dikeluarkanlah dari neraka. Ditakuni lagi. Habis dia kalau tuh dibakar di neraka 1000 tahun. Ditanya saking hebatnya nafsu ini. "Hei nafsu, siapa ikam dan siapa aku?" Ujar nafsu, aku, ikam. Padahal sudah dijarai. Padahal sudah dijarai, dirandam di neraka api. Masih aja. Ujar Allah Ta'ala, randam lagi di neraka dingin. Dirandamlah nafsu tadi di neraka dingin 1000 tahun. Imbah itu dikeluarkan. Kalau pangnya menjawab apa berikutnya jawabnya, nafsu, siapa ikam, siapa aku? Nafsu menjawab, aku, ikam. Tetap inya padahal dirandam lagi itu di neraka dingin. Setelah itu randaminya di neraka lapar, jangan diberi makan selama 1000 tahun. Setelah dikeluarkan daripada neraka lapar tadi, siapa aku, siapa ikam? Ujar nafsu, ulun adalah hamba pian ya Allah, dan pian adalah Tuhan ulun. Maka itulah diantara penyebabnya kenapa puasa itu dipardukan lawan kita. Karena nafsu ini cocoknya tunduk itu dengan dikendalikan dengan berpuasa. Lalu orang kada mau berpuasa, hebat benar kalau tuh. Ditempeleng kada apa-apanya, disodok kada makan lading. Tapi imbah puasa kada tahan. Imbah puasa kada tahan, antik juga kalau tuh. Puasa juainya umpat sahur dengan bini daripada memantaskan mana. Kasihan bini, kasihan kenainya jar. Mau aku kada puasa umpatnya besahuran bini. Imbah jam 11 bapak daya ke masjid raya janak sembayang. Bagus banget, senang banget bini. Tapi imbah salam juhur langsungnya
Ke dalam pasar kan ada warung berbuka situ, makan nih di situ. Bulik rupanya karena banyak banar makan, bulik ke rumah hendak guring tengah hari, hendak guring kabang ya iya aja. Parutku parutku nih mual cek muntah lakinya. Uma bininya takajud kasihannya lakiku jar. Muntah-muntah gara-gara aku menyuruh, tapi ke apa aja ini memang kewajiban, kasihan juga mengkardiano. Muntah kasihan bininya, hendak membersihkan bakas muntah. Takajud bininya. Kenapa? Kenapa ada mie pian muntahnya? Maka sahur tadi kada ada mie, buka kada ada mie. Di mana pian? Ini kenapa ada mie-nya nih? Pian nih jangan-jangan nih bisa ke pasar nih makan nih. Ujar lakinya hadang dulu jarinya. Ini dingai. Memang aku makan mie malam tadi, muntah mie ini. Aku muntah mie ini. Inilah ujarnya, inilah dingai ini. Inilah kebesaran Allah Taala ujar sidin. Aku muntah mie ini kebesaran Allah Taala. Artinya wah hebat benar mengelesnya. Jadi ibadah puasa kita tetap laksanakan, ibadah sembahyang jangan ditinggalkan. Kalau lagi kita kencangkan lagi bagi mereka yang di luar Ramadan banyak tertinggal sembahyang, maka yang diutamakan bayar semua sembahyang itu bagus benar di bulan Ramadan ini. Kalau perlu sembahyang sunatnya kena dulu, yang wajibnya dulu dianuakan. Hutang wajib itu dulu dianuakan, diselesaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Selamat kita dunia akhirat ya. Selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Taala, dan kita keluarga kita doakan anak cucu kita mudahan jangan kada sembahyang, mudahan mereka maanuakan sembahyang ini pang lagi. Kalau kada ada ibadah sembahyang apa kita bawa di hadapan Allah Taala? Aku ria jojar sembahyang, kadu sama memikirkan ria, amu menghadangi ria, alasan itu pian dijebak oleh setan. Jangan dulu jar sembahyang ikam ria kada guna juga. Ikam kadu atau pian sembahyang juga andak berjamaah, jangan ujar setan ikam berjamaah minta lihat orang percuma aja. Itu jebakan setan. Turun aja terus sembahyang aja terus, biar kada ikhlas, kada menyuruh, kada ikhlas bang. Amu menunggu ikhlas bila memulainya, bayang aja terus. Insya Allah Taala kada membiarkan kita yang beribadah itu pasti karena diberi Allah Taala cinta, dicintai Allah Taala, hanya diberi Allah Taala ikhlas. Amun kada pernah sembahyang kayak apa anak dapat ikhlas itu? Saya kira ini dulu dapat yang dapat ulun sampaikan. Kebetulan ulun pas batal udu lah, minta maaf. Ini puasa kan kada berdustaan. Kalau pun kadang ngeles karena mau sembahyang isyrok lah. Sembahyang isyrok itu mungkin Samsir belum lahir kami sudah sembahyang isyrok, kada banu pang. Belum ada semalam tuh waktu guru Udin, ulun, guru Sahrul, guru Padli, waktu itu guru Usman Ibrahim di Ar-Rahman Imba Tuntung pengajian kayak ini sembahyang isyrok sidin. Waktu itu sih madakan sembahyang isyrok nih jar sidin dapat kita bahaji dan umroh pahalanya bagus banget pian sembahyang isyrok. Yang berjamaah silahkan kada manuakan pang, yang kada berjamaah silahkan juga. Yang mana lebih bagus? Dua-duanya bagus. Yang mana menurut dua-duanya? Yang berjamaah melajari yang lain supaya mau umpat berisrak. Yang kada berjamaah kada apa-apa juga. Memang isyrok memang kada disunahkan berjamaah, cuma melajari. Sama duha adalah disunatkan berjamaah, kada berjamaah, tapi kekanakan di SD sembahyang duhanya berjamaah. Kalau amun kada nangka itu tambur jadi. Nah mungkin itu hikmahnya, cuma perlu diketahui itu aja. Isyrok, duha memang kada disunatkan berjamaah. Kalau ada berjamaah jangan disalahkan, ini menghadap Allah Taala sudah. Jangan umpatan lah dengan Wahabi sedikit bid'ah sedikit itu, jangan dilihat dulu orang. Kita kadusa tapi menyalahkan orang, kadusa rancak menyalahkan orang. Cuma kita memberi pemahaman hukum aja, kayak ini hukum itu aja lah. Nah ulun bukan kada mau sembahyang isra, ulun andak baudu sudah andak ke kampus jos tomat. Minta maaf, minta reda, terima kasih Samsir lah, minta reda. Mudahan kita semua
berkat Ramadan selamat dunia akhirat dan mudahan pian berapa 1 2 3 4 6 12 babinannya 12 dan sisa-sisanya mudahan yang hadir semua ini yang hadir semua ini mudahan hati pian yang dunia hati ulun yang dunia dipindah Allah Ta'ala ke akhirat. Kalau hati pian akhirat beratan hati ulun akhirat selamat kita. Orang bakalahian orang berabut harta gara-gara apa? Gara-gara akhirat. Orang betinju di DPR berebut kursi itu gara-gara apa? Gara-gara dunia. Orang bakalahi bakacakan di pasar gara-gara apa? Gara-gara dunia. Kalau orang hati akhirat kada bakalan bakalahi. Kalau orang hati akhirat dunianya makmur, akhiratnya nyaman selamat. Kalau orang hati akhirat biarnya lanji, ulun kada menyuruh lanji, biarnya lanji cepat inya minta ampun, biarnya lanji inya kada sampai batas berzina selamat, biarnya lanji cepat-cepat inya minta ampun, hati akhirat ini selamat. Mudah kita hati akhirat, amun hati akhirat insya Allah kurang berkurang muntung kita kada baik lawan orang. Karena apa? Ingat akhirat aku bakalan mati, amun aku kada baik terus karena aku sampai ke mati, napa aku bisa perbaiki. Hadanallahu ikum ajma'in, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi jama'in. Wa'fu 'anil karim wa'fu ya rahman wa'fu ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Minta ampun benar ulun minta redha kalau